Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM di Istana Negara pada Rabu 11 Januari 2023. Presiden menyebutkan telah membaca dengan seksama laporan dari Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Ia pun mengatakan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Sebelumnya negara belum pernah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Presiden sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Peristiwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat di antaranya yakni peristiwa 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985. Kemudian peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis Aceh 1989. Selanjutnya peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Berikutnya peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 hingga 1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999. Kesembilan, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001 hingga 2002. Ke-11 peristiwa Wamena Papua 2003 serta peristiwa Jambo Koupok Aceh 2003. Presiden menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban peristiwa tersebut. Sebelumnya pada 29 Desember 2022, Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menyarankan Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam laporan akhir dan rekomendasi yang telah diserahkannya kepada Menko Polhukam RI Mahfud MD, kata Makarim ada dua hal penting. Pertama, soal laporan mengenai hasil kerja tim PPHAM yang telah dikerjakan sesuai Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim PPHAM. Laporan tersebut pada pokoknya mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, rekomendasi mengenai pemulihan korban, serta rekomendasi agar masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia. Lebih jauh, Makarim menjelaskan inti dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan tim PPHAM dengan korban, keluarga korban, pendamping, dan unsur LSM adalah mereka menginginkan negara mengakui kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Karena sampai sekarang, kata dia, tidak ada satupun pengakuan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kata Makarim, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Ia berharap saran tersebut bisa diterima oleh pemerintah dan bisa dijadikan pegangan. Kapok di Aceh tahun 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.